Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya sayangi anak-anak didik saya dimanapun kalian berada, yang sedang melaksanakan daring di rumah, semoga puasa pada hari ini dan seterusnya diberikan kelancaran, kesehatan sampai kita menyambut hari kemenangan. Hampir 1 bulan kita telah melalui puasa Ramadan. Apa saja yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Di antaranya kita harus melawan hawa nafsu, kita harus melawan rasa malas, dan kita harus melawan lapar dan dahaga. Dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, tepatnya kita berpuasa, kita akan menjadi terbentuk pribadi manusia yang seutuhnya dilandasi iman dan takwa. Hal ini seperti yang dijelaskan tadi, ayat yang saya bacakan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat di sini menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, melatih diri, melatih hati, dan melatih pikiran kita. Jadi berpuasa itu tidak hanya sekedar lapar dan haus saja, tapi kita harus bisa melawan ego, melawan emosi, melawan hawa nafsu, dan kita bisa melawan hal-hal lainnya yang harusnya kita bisa lebih terpondasi lagi pada saat bulan suci Ramadan. Kalau istilahnya zaman dahulu, ustadz-ustadz kita yang sering berceramah itu setan-setan, ya, makhluk-makhluk itu yang sering menggoda manusia itu diikat. Ya, jadi kita tidak mudah terpengaruh. Tapi tergantung lagi kepada manusianya. Kalau kita tetap hanya berpuasa saja, tidak melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah, tidak pernah tadarus, mungkin yang akan mudah saja goyah. Jadi anak-anakku sekalian, perintah berpuasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi kita harus bisa menahan semuanya. Dalam istilah akidah itu ifah itu harus apa? Menjaga. Di samping menjaga hawa nafsu juga menjaga emosi, jiwa, dan lain sebagainya. Puasa sebagai kewajiban kaum muslimin merupakan perpaduan antara penghayatan kehidupan spiritual dan sosial yang bersifat tahunan yang mengandung makna introspeksi kemanusiaan secara menyeluruh. Dalam introspeksi diri itu, kita harus selalu mengevaluasi apa yang ada dalam diri kita. Harusnya ketika puasa sudah menjelang akhir, kita ada perubahan dalam perilaku ataupun sifat. Dalam prinsip beragama, kita harus senantiasa istiqomah dalam menaatinya. Selama bulan Ramadan, anak-anakku sekalian, seluruh kaum muslimin yang beriman telah dididik sedemikian rupa untuk memegang prinsip kejujuran,
Kita mungkin kalau sedang berpuasa, kalau nggak jujur takut ya Allah lagi puasa kok bohong gitu kan. Jadi kita harus bisa menjaga supaya ketika kita dalam berpuasa tidak pernah yang tadi namanya berbohong, lalu tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan apalagi selain kita harus menjaga itu, yaitu dengan cara tadi sholat berjamaah di masjid yang mungkin subuh itu kita jarang sekali jamaah di masjid, tapi kalau pada saat bulan suci Ramadan ketika selesai sahur ya kita langsung jamaah di masjid atau mushola, kita mendengar kultum atau ceramah ya. Jadi itu kebiasaan itu yang seharusnya kalau bisa ketika setelah selesai Ramadan kita tetap melaksanakannya. Jadi itu bukti istiqomah kita sebagai manusia. Kita bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan suci Ramadan dibawa ke kehidupan sehari-hari. Karena bulan suci Ramadan itu datangnya setahun sekali ya, tidak setahun 2 kali atau 3 kali. Jadi Allah itu memberikan salah satu bulan ya, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang istimewa, di mana perbuatan kita yang mengandung hal positif itu membawa pahala. Mungkin kalau hari-hari biasa bukan di bulan Ramadan pahalanya 1 atau 5, tapi kalau ketika dilakukan pada saat bulan suci Ramadan pahalanya berlipat ganda. Karena kita juga sedang menahan hawa nafsu, menahan lapar, haus ya. Ketika kita sedang menahan itu semua, kita bisa melakukan perbuatan baik, itu luar biasa. Jadi ini yang Ibu harapkan kepada anak didik Ibu semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah pada saat ini. Kita harus selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika menjelang akhir Ramadan, tentunya kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan tersebut akan tetap dipertahankan atau tidak? Jadi dalam bulan suci Ramadan itu ada 10 hari akhir di mana pada saat 10 hari akhir ini mengandung makna bahwa apa yang kita lakukan dahulunya sebelum bulan suci Ramadan kita diampuni dosanya, Allah memberi syafaatnya. Jadi kita diusahakan harus tetap istiqomah. Istiqomah di sini harus kita mempertahankan hal-hal positif yang sering dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Karena sejatinya kita akan kembali kemana? Kembali ke yang fitri. Makanya ketika setelah bulan suci Ramadan muncullah hari raya Idul Fitri, kita kembali suci, bersih ya. Ibaratnya ketika bulan suci Ramadan itu kita sedang dicuci dosa-dosanya. Ya, kita dicuci semua yang mungkin di otak kita, di pikiran kita itu mungkin banyak virusnya. Nah, karena ketika bulan suci Ramadan kita rajin bertadarus ya. Lalu kita pesantren kilat tadi kita jadi tahu kemarin pada saat materi yang disampaikan oleh Pak Umang sama Pak Harun tentang tata cara berwudu yang benar. Mungkin pada saat kita yang selama ini laksanakan mungkin ada beberapa hal yang kurang diperhatikan, sholatnya, rukun-rukunnya ya, terus hal-hal itu yang mungkin sepele tapi itu mengandung syarat sah sholat. Jadi ketika dicuci itu tadi ya kita kembali ke yang fitri, suci ya, dimana hari kemenangan kita tuh menang. Kita bisa menang melawan tadi hawa nafsu, menang melawan sifat-sifat yang tidak baik ya, menang melawan hal-hal yang negatif ya. Karena kalau sedang bulan puasa itu kita nggak mungkin melakukan perbuatan negatif kecuali orang yang mungkin mohon maaf imannya tidak ada, bukan hanya tipis tapi sudah tidak ada imannya. Jadi dia nggak nyadar bulan suci Ramadan saja dia masih melaksanakan hal-hal yang negatif. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah,
Anak-anakku sekalian, ya, kita nggak tahu yang namanya umur itu sampai kapan. Jadi ketika kita mungkin kita Allah kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan selanjutnya apa tidak? Ya, ataukah ini bulan suci Ramadan yang terakhir bagi diri kita? Kita nggak tahu. Makanya kita harus sering beristighfar, kita minta maaf. Ya, kita bertobat, ya Allah, saya itu dosanya sudah banyak sekali. Nah, kalau saya tidak bertobat saat ini, kita nggak tahu. Umur nggak ada yang tahu, ya kan? Kalau mungkin umur ada yang tahu, mungkin kita bisa ngatur sendirilah. Oh iya, kita umur tinggal segini lagi, jadi nanti akan bisa cepat tobatnya. Tapi kita nggak tahu umur itu kapan. Jadi ketika setelah selesai sholat, diutamakan kita membaca ayat kursi, lalu kita beristighfar, ya, kita berzikir mengingat Allah, an-zikrillahi wa an-sholat, ya, kita mengingat Allah di saat kita sholat, ya. Fahal antum muntahun, karena itu adalah suatu hal yang bisa mencegah kita dari hal-hal yang negatif. Baik anak-anakku sekalian, mungkin beberapa banyak orang berpuasa itu tetapi tidak memperoleh apa-apa, banyak sekali. Jadi kita tuh puasa itu cuma nahan haus lapar saja, tapi kita nggak dapat pahala apapun. Ya misalnya tadi apa? Nggak sholat, ya, kita nggak pernah membantu orang tua, mungkin jadi puasa itu cuma tidur saja. Tapi kan tidurnya orang puasa itu pahala. Ya tapi tidurnya juga ada batasannya. Mentang-mentanglah nih puasaan tuh di pahala. Ya kita harus tahu waktunya sholat ya sholat, jangan tidur saja. Waktunya membantu orang tua, waktunya sekolah, waktunya tadarus. Jadi kita tuh punya target. Mungkin pada bulan suci Ramadan, ya kita punya target. Ada yang punya target, Bu. Saya pada bulan suci Ramadan itu saya ingin hafal. Mungkin tidak hanya hafal, saya pengen khatam 30 juz. Berarti one day, one juz, ya, kita sehari membaca 1 juz, ya. Jadi kita itu punya target ketika kita melaksanakan puasa. Jadi tidak hanya sekedar nahan lapar, haus, ya, dan lain sebagainya. Jadi seorang muslim hendaknya kita tuh mampu memanfaatkan bulan yang mulia ini yang datangnya itu hanya 1 tahun sekali, itu dengan nikmat yang sebaik-baiknya. Allah telah memberi kita hati, mata, telinga untuk digunakan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya. Allah mengingatkan melalui hambanya pada Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adabun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balahum adallu ulaika humul ghafilun. Yang artinya apa? Dan sesungguhnya kami jadikan manusia untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka juga memiliki mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka itu mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ya. Jadi tadi 3 poin tadi apa? Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata untuk melihat, tapi tidak melihat tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua untuk mendapat prinsip-prinsip dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta kita selalu melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya bulan Ramadan itu sudah kita lewati hampir 3 minggu lamanya. Kurang lebih 1 minggu lagi kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat muslim setelah berhasil menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Maka kita patut menyambut hari yang fitri ini dengan sukacita atau dengan gembira. Mungkin beberapa orang diantaranya sudah menyiapkan yang namanya baju baru, sepatu baru, jilbab baru, ya, semuanya serba baru. Bahkan pada saat malam takbiran tuh gak bisa tidur. Duh, kapan sih paginya, udah pengen cepet-cepet dipakai, ya kan? Nah, mungkin yang kita rasakan pada saat ini tuh, jadi gak sabar, pengen cepet-cepet pakai baju baru. Namun ketahuilah anak-anakku, ada beberapa para ulama yang justru ketika menjelang Idul Fitri itu bersedih. Loh, kenapa bersedih? Harusnya senang, kita itu mau menang ibaratnya. Kita sudah menang melawan hawa nafsu semuanya. Ternyata di sini pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan bahwa, saya bacakan hadisnya dulu. Sadaqtum walakinni innahu yawmu farihi wa sururi fayaqulu kana ba'du salafi yadharu alaihi al-huznu yawma idil fitri fayaqulu lahu mawlaya anna a'malu lahu a'mala fala adri ayyuqbala minni amla abdu amrani. Jadi ada salah satu ulama salaf nampak sedih ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mukanya sedih, susah, kelihatan gak ada rasa ingin tertawa dan gembira. Maka ada seseorang yang menegur dan menyapanya. Hari ini tuh Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya Idul Fitri itu kita semua umat muslim itu merasakan gembira, sukacita. Kenapa kok Anda itu bersedih? Lalu dia menjawab, ya benar, Hari Raya Idul Fitri itu hari yang sangat menggembirakan. Mungkin orang-orang yang gak puasa saja ikut bergembira, ya. Jadi ikut merasakan, ya, semuanya berkah di bulan Ramadan itu. Semua jualan apa saja laku. Mungkin yang non muslim saja jualan apa saja laku ketika bulan suci Ramadan, ya. Di mana di sini dia merasakan sedih. Sedihnya dia itu amalnya masih sangat sedikit. Jadi dia itu melaksanakan amal di bulan Ramadan itu belum ada apa-apanya. Jadi dia merasa dia itu belum cukup ketika bulan suci Ramadan itu amal ibadahnya yang dia lakukan setiap hari. Ternyata alasannya melandasinya, ya. Ketika ditanyakan, beliau menyampaikan, sebetulnya pada saat bulan suci Ramadan itu Allah memberikan perintah kita untuk menjalankan semua amal-amal ibadah. Namun pada saat itu saya tidak melaksanakan sebaik-baiknya. Jadi dia merasa sedih, merasa kurang, rasanya 30 hari itu kurang. Nah, maka ulama itu mengerjakan Ramadan itu amalnya itu masih ragu diterima apa tidak, karena yang tahu diterima amal tidaknya amal soleh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu amal kita yang diterima itu yang mana. Jadi dia merasa itu belum maksimal. Ada satu hal lagi yang urgent, di mana apakah amal kita selama Ramadan itu nilainya itu kita persembahkan hanya kepada Allah, atau malah justru memperberat amal kebaikan kita ketika di akhirat nanti.
salah satu hal yang perlu direnungkan ketika terjadi euforia atau terjadi sukaria di saat bulan Ramadan itu tadi, ketika datangnya Idul Fitri. Kita itu bergembira itu berlebih-lebihankah atau tidak? Atau ya sekedar bahagia saja, ya? Jadi kita harus bisa merenung ketika menjelang akhir Ramadan, kita merenung, kita introspeksi. Rasanya amal saya lakukan sebulan itu sudah cukup apa belum? Diterima apa tidak? Nah, tentu hal ini yang membuat ragu para ulama-ulama tersebut untuk meninggalkan bulan Ramadan. Hadis lain dijelaskan, Rohima anfu rajulu dakhala alaihi Ramadan summa nasalahu qabla ayyufalahu. Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Manusia yang celaka di bulan Ramadan yaitu manusia yang tidak memberikan nikmat yang besar untuk dirinya, di mana orang tersebut ketika menjumpai bulan Ramadan tapi mengakhirinya dengan hal yang biasa-biasa saja dan tidak diampuni dosanya oleh Allah, bahkan dia melakukan dosa yang besar. Padahal selama bulan suci Ramadan mendapat banyak amal pahala yang harus kita lakukan. Di antaranya sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada di bulan yang lain apa tidak? Gak ada. Sholat tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan, ya. Jadi di sini keutamaannya tarawih di bulan Ramadan pada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, am lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa qaddama. Siapa yang mengerjakan sholat di malam hari dan malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi banyak sekali amal yang harus kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan, apalagi menjelang akhir Ramadan, di mana dosa-dosa kita sebanyak apapun diampuni. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, waktu yang Allah berikan demikian panjang pada saat bulan suci Ramadan. Boleh jadi ada yang 29 hari atau 30 hari. Ternyata dari sekian waktu bagi orang-orang tersebut belum tentu orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Itulah orang-orang yang termasuk mendapat golongan orang-orang yang merugi. Jadi puasanya itu tidak berkualitas. Sholat malamnya adalah sholat malam yang betul-betul tidak ada nilainya. Jadi tarawihnya itu hanya tarawih ikut-ikutan dan tidak ada harganya atau tidak ada nilai ibadahnya. Sholat tarawihnya adalah sholat tarawih yang tidak faedahnya dan dia hanya mendapat capek saja, ya, capek tarawih tapi tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan puasa itu dikerjakan hanya menahan lapar, haus, dan capek. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bukan seperti itu, ya. Jadi kita termasuk golongan orang yang mendapat syafaatnya, ampunannya di Ramadan terakhir ini. Jadi kita menjadi Ramadan yang berkualitas, bermanfaat, karena belum tentu kita akan menjumpai Ramadan berikutnya. Ya, baiklah anak-anakku yang saya sayangi, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semua di pembelajaran pada menjelang akhir Ramadan ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kelancaran dalam beribadah selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.